Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Fadil Akram. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer dengan program studi yaitu Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Dan saya berada di kelas PT IKC angkatan 2020 dan NIM saya, nomor induk mahasiswa saya yaitu 2002095020073. Kali ini saya ingin menjawab soal pertanyaan dari ujian akhir semester elektronika analog dan digital. Ada 4 soal, yaitu soal yang pertama hasil operasi pada bilangan biner 110 kali 111. Cara menghitungnya itu hampir sama dengan perkalian biasa. Bilangan 111 ini yang kedua dikali dengan 110 dan dimulai dari yang di kanan. Contoh 1 kali 0 0, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, kemudian 1 kali 0 0, 1 1 1 1, 1 0 1 1 1 1 1. Kemudian dijumlahkan, setelah itu dijumlahkan sesuai dengan barisnya. Nolnya turun karena tidak ada angka di bawahnya. Kemudian 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 2, 2 tambah 0 1 2. Kemudian 1 tambah 1 2 dan yang terakhir adalah 1. Maka hasil akhir dari bilangan biner 110 kali 111 yaitu 12210. Kemudian ubahlah bilangan biner 1010 ke bilangan desimal dan bilangan oktal. Nah, untuk yang ke desimalnya yaitu caranya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Semuanya ini dikali dengan 2 dan pangkatnya sesuai dengan urutannya. Mulai dari ini yang kelima. Ini yang kelima, 1 kali 2 pangkat 5, kemudian 0 kali 2 pangkat 4, 1 kali 2 pangkat 3, 0 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 1, dan 0 kali 2 pangkat 0. Maka hasilnya itu 32 tambah 0, tambah 8, tambah 0, tambah 2, tambah 0. Dan hasil akhirnya itu 42. Kemudian untuk yang ke oktal, kita bagi dua kelompok dengan maksimal yaitu dengan 3 digit. Nah, di sini ada 6 digit, kita bagi 2 makanya 101 dan 010. 421 ini adalah simbol atau penentu. Karena dia ada 3 angka, 4, 2, dan 1 ditulis di bawahnya. Contoh, ini kalau misalkan di antara 4, 2, 1 ini ada angka 1 di atasnya, seperti ini 4, ada angka 1 di atasnya, maka 4 diturunkan. Kemudian kalau 2 ada 0 di atasnya, maka tidak diturunkan, maka hasilnya 0. Kemudian 1 turun 1. Begitu juga di sebelahnya. 4 kosong, makanya jadi kosong. Kemudian 2 ada di atasnya 1, maka ditulis 2. Kemudian 1 di atasnya adalah kosong, maka ditulis dengan kosong di bawahnya. Kemudian setelah itu dijumlahkan. Nah, di sini adalah 4 tambah kosong tambah 1. Kemudian yang keduanya 0 tambah 2 tambah kosong. Maka hasilnya itu 5,2. Kita hilangkan komanya, maka hasilnya 52 dan ditulis dengan angka 8 kecil. Karena oktal adalah bilangan dengan basis 8. Nah, kemudian untuk yang ketiga, jelasan terkait materi dengan gerbang dasar digital, yaitu gerbang digital atau umum disebut dengan gerbang logika adalah piranti dua keadaan, yaitu mempunyai keluaran dua keadaan. Keluaran dengan 0 volt yang menyatakan logika 0 atau rendah, dan keluaran dengan tegangan tetap yang menyatakan logika 1 yaitu tinggi. Keadaan logika pada gerbang logika memenuhi aljabar logika atau aljabar Boole.
dalam aljabar Boolean mengenal 3 operasi dasar, yaitu OR, AND, and NOT. Dari ketiga gerbang logika ini dapat dikembangkan menjadi gerbang logika lain seperti NAND, not and AND, kemudian NOR atau NOTOR, kemudian XOR, exclusive OR, dan XNOR, exclusive not OR. Dan yang pertanyaan terakhir yaitu yang keempat, berikan poin-poin penting dari materi rangkaian flip-flop dan register. Di sini saya ada 4. Yang pertama yaitu flip-flop merupakan elemen rangkaian logika sekuensi yang berfungsi menyimpan data 1 bit, sehingga elemen ini dinamakan pula dengan memori 1 bit. Kemudian ada beberapa jenis dari flip-flop, diantaranya ada set reset flip-flop atau SRFF, kemudian clock set reset flip-flop, ada T flip-flop, ada data flip-flop, JK flip-flop, dan master slave JK flip-flop. Nah, untuk menyimpan data n bit atau 1 bit, diperlukan n buah flip-flop yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk register geser, yaitu shift register. Kemudian ada 4 cara di mana register geser dapat digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data dari satu bagian ke bagian sistem yang lain. Yang pertama yaitu serial in serial out register atau disingkat dengan SISO. Kemudian yang kedua serial in parallel out register atau SIPO, kemudian parallel in serial output register atau PISO, dan parallel in parallel out register atau PIPO. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.